Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, masih semangat mengikuti PJJ-nya ya? Harus semangat dong. Ya, harus semangat, karena dengan semangat nanti belajarnya jadi lebih nyaman ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Tentang apa? Tentang mengurutkan dan menulis cerita berdasarkan gambar seri. Nah, namun sebelumnya marilah kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi pelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak lebih baik disiapkan dulu alat tulisnya dan LKPD-nya ya. Ingat, sekarang sudah LKPD tema 3. Nah, jangan lupa untuk selalu melakukan kebaikan ya. Dan saat mengerjakan tugas, selalu bersikap jujur dan mandiri. Ingat ya, anak-anak sudah kelas berapa? Sudah kelas 2. Harus lebih rajin, harus lebih disiplin, dan lebih mandiri. Tapi kalau masih ada yang bingung, boleh nanti tanya sama orang tua, kakak. Boleh juga tanya ke ibu guru. Gitu ya nak ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Kalau keluar rumah menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, makan makanan yang sehat, dan selalu berolahraga. Semangat ya anak-anak ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ialah melalui mengamati video ini, peserta didik dapat mengurutkan dan menuliskan cerita gambar seri dengan benar. Nah, menulis cerita adalah hal yang menyenangkan ya. Menulis cerita adalah hal yang menyenangkan. Nah, kalian dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar loh. Jadi, sebelum menulis, jadi anak-anak nanti disiapkan atau disajikan beberapa gambar. Ya, jadi dari gambar tersebut anak-anak bisa menuliskan cerita. Nah, langkah-langkah menuliskan cerita berdasarkan gambar seri ya. Yang pertama, mengamati gambar dengan sungguh-sungguh. Jadi perhatikan dulu gambarnya ya. Dilihat baik-baik. Perhatikan apakah gambar tersebut sudah urut atau belum ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengamati gambarnya sudah urut atau belum. Lalu yang kedua, jika belum urut, maka harus diurutkan terlebih dahulu dengan memberi nomor di setiap gambarnya. Setelah memperhatikan, kalau belum urut, berarti kita harus mengurutkan dulu ya, mana gambar yang pertama. Nah, untuk memudahkan itu dengan cara memberi nomor, bisa di bagian bawah gambar ya, nomor urutnya. Nah, lalu langkah yang ketiga, berdasarkan gambar yang sudah urut, yang sudah anak-anak urutkan, yang sudah diberi nomor, mulailah menulis kalimat untuk setiap gambarnya ya. Kalau sudah urut, berarti anak-anak bisa memulai untuk menulis kalimatnya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini ada gambar seperti ini ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, kira-kira gambarnya sudah urut belum ya nak ya? Pertama jatuh, lalu ada gambar UKS, lalu gambar ketiga ada bermain, gambar keempat diobati. Kira-kira sudah urut belum? Iya, ini adalah belum urut ya. Nah, kita perhatikan dulu. Kita mulai langkah pertama ya. Perhatikan, lalu amati tadi ya. Ternyata gambarnya belum urut. Nah, lalu langkah yang kedua apa nak? Iya,
mengurutkan ya, mengurutkan kemudian memberi nomor. Kita lihat dulu. Oh, ternyata urutan yang pertama adalah gambar ini ya. Ada anak-anak yang sedang bermain kasti, seperti main kasti ya. Nah, kita beri nomor 1. Lalu gambar berikutnya yang mana? Apakah diobati kakinya, pergi ke UKS, atau yang jatuh? Iya, gambar yang selanjutnya adalah gambar yang ada anak yang terjatuh. Ini gambar nomor 2. Nah, setelah bermain ada yang jatuh. Lalu kira-kira gambar selanjutnya yang mana ya? Yang diobati atau pergi ke UKS dulu? Iya, tepat. Nah, dibantu pergi ke UKS terlebih dahulu. Berarti ini gambar berapa? Iya, gambar 3. Hebat. Lalu berarti yang terakhir yang mana? Nah, kakinya diobati ya. Ini gambar 4. Nah, kalau anak-anak sudah mengurutkan gambarnya, ya, langkah berikutnya apa tadi? Nah, menuliskan ceritanya berdasarkan gambar yang sudah urut. Nah, ini tadi gambarnya yang sudah urut ya. Nah, ini Bu Wahyu contohkan seperti ini. Untuk gambar yang pertama ya, kalimat atau cerita untuk gambar yang pertama. Nih, pada suatu hari Sasa dan Tina, ini Sasa, ini Tina, bermain bersama teman-temannya di lapangan sekolah. Ya, lalu mereka bermain dengan rukun dan gembira. Ini adalah cerita untuk gambar pertama ya. Jadi untuk setiap gambar boleh 2 kalimat. Dan perhatikan penulisan huruf kapitalnya. Oke? Lalu kita ke gambar yang kedua. Nah, kira-kira ini apa ya? Nah, kalau Bu Wahyu menuliskan seperti ini. Nah, ini ya. Ketika bermain, Sasa jatuh. Nah, ini Sasa jatuh ya. Kaki kanannya berdarah. Ini kaki kanannya luka. Lalu gambar yang ketiga ini. Nah, ceritanya apa ya? Nah, ceritanya lalu Tina membawa Sasa ke UKS. Nah, ini dibawa ke UKS ya. Walaupun berbeda agama, mereka tetap saling tolong-menolong. Lalu menuju gambar yang keempat. Kira-kira ceritanya apa ya kalau ini? Kakinya Sasa diobati oleh petugas. Nah, nih cerita yang keempat. Di UKS, kaki Sasa segera diobati oleh petugas supaya kaki Sasa tidak terkena infeksi. Gitu ya nak ya? Mudah kan? Bu Wahyu yakin pasti anak-anak bisa. Amin ya. Jadi kalau menulis cerita berdasarkan gambar, itu yang pertama tadi apa? Diperhatikan dulu gambarnya ya, apakah sudah urut atau belum. Yang kedua, kalau belum urut, kita mengurutkan terlebih dahulu dengan cara memberi nomor. Yang ketiga, jika gambarnya sudah urut, kita bisa membuat kalimat untuk setiap gambarnya ya. Misalkan ini tadi gambar pertama 2 kalimat, gambar kedua 2 kalimat, gambar ketiga 2 kalimat, gambar keempat 2 kalimat. Gitu ya nak ya. Nah, untuk latihan silahkan baca terlebih dahulu LKPD tema 3 halaman 47 sampai 48 ya, yang bagian atau yang mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi yang 47 ada di bagian bawah. Nah, setelah membacanya, lalu cobalah kegiatan aktivitasku yang ada di halaman 48 tentang mengurutkan gambar lalu membuat cerita. Ya, silahkan ditulis di buku catatan bahasa Indonesia ya.
Nah, jadi tugasnya adalah membaca, kemudian mengurutkan gambar, lalu menuliskan ceritanya. Insya Allah anak-anak pasti bisa ya. Katakan aku pasti bisa ya. Jangan bilang nggak bisa. Katakan aku pasti bisa. Gitu ya nak ya. Selamat berlatih, selamat mengerjakan. Kalau ada yang masih belum jelas, boleh langsung tanya ke Bu Wahyu ya, atau tanya ke kakak, atau tanya ke orang tua. Oke? Semoga dimudahkan. Bu Wahyu akhiri ya. Mohon maaf bila banyak salah. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.